Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Sekali-sekali masuklah, masak sampai terus Sallallahu alaihi wasallam. Ayo yang masih sekali lagi. Sallallahu Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku semua, insya Allah ini alhamdulillah saatnya sudah menuju ke sini. Mohon perhatiannya, mari kita ikuti bersama dengan hikmat apa yang akan beliau sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada pembawa acara. Silakan. Emoji yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, mohon perhatiannya. Untuk masuk ke acara selanjutnya, ini ada tamu istimewa bagi kita semuanya, yaitu khususnya untuk Yayasan Al-Hasan. Ada tamu dari pesantren Nurul Hayat, ya, yang pada kesempatan ini akan mewakafkan Al-Quran dan Iqra untuk kalian semua. Ayo kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada panitia dari pesantren Nurul Khairat kami persilakan untuk menyerahkan cenderamata, menyerahkan secara simbolis. Sekali lagi kami undang kepada perwakilan dari pesantren Nurul Khairat untuk bisa menyerahkan infaknya ini secara simbolis kepada Ibu Yayasan, Ketua Yayasan Al-Hasan. Nurul Hayat. Silakan. Allahumma shalli ala sayyidina habibina sayyidina Muhammad. Kami haturkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Panitia yang telah
bersedia untuk memberikan infak Al-Quran dan Iqra untuk anak-anak didik kami. Iqra-nya sebanyak 40 ya Pak ya, 42, kemudian Al-Qurannya ada 20 ya. Alhamdulillah, kita terima dengan sukacita. Terima kasih Bapak, mudah-mudahan bermanfaat untuk kami semuanya. Terima kasih. Maaf Ibu. Selanjutnya acara sambutan dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Hasan, Ibu Nyai Robiatul Adawiyah SPD. Kepada beliau kami persilahkan. For the next, the time for welcome speech, it will be delivered by Institute Al-Hasan, Ibu Haja Robiatul Adawiyah SPD. To Ibu Haja, the time and place is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat semuanya, jawabannya bagus ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabi mawalah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati Ustaz Edi Iswanto, yang kami hormati seluruh kepala sekolah dari TK sampai SMA, dan kepada seluruh guru Yayasan Al-Hasan yang kami hormati dan saya banggakan, anak-anak sekalian dari SMA, SMP, SD, dan TKID yang saya cintai dan saya banggakan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberi kesehatan yang luar biasa. Ya, kita hari ini adalah melaksanakan Isra wal Mi'raj. Ya, betul-betul Isra wal Mi'raj, karena kita tadi dari panggung pindah ke sini. Jadi heboh acara pada pagi hari ini, heboh ya, heboh pindah-pindah. Nah, ini betul-betul Isra. Tadi dari panggung yang megah itu sekarang menuju lembah di sini ya. Mudah-mudahan semuanya dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian semuanya menjadi generasi emas, generasi yang soleh dan solihah, generasi yang akan mengisi perjuangan bangsa kita Indonesia, menjadi generasi yang berguna bagi nusa dan bangsa dan agama. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, dimuliakan menjadi umat Nabi Muhammad SAW, dimuliakan kita menjadi generasi soleh dan solihah, dimuliakan kita dengan ilmu, dimuliakan kita dengan rezeki, dimuliakan kita dengan derajat-derajat kedudukan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat, dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Semuanya jadi ahli surga, amin ya rabbal alamin. Dijauhkan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan momen Isra Mi'raj menjadi momen peringatan bagi kita untuk bisa untuk evaluasi, sudahkah kita melaksanakan oleh Isra wal Mi'raj. Apakah oleh Isra Mi'raj Nabi Muhammad berupa apa? Salat. Berupa salat. Bayangkan Nabi Muhammad menjemput sholat sampai ke langit ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustafa. Asalnya 50 menjadi 5. Mudah-mudahan menjadi ahli sholat. Yuk kita berdoa supaya menjadi ahli sholat. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim.
sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a 3 kali. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Lagi, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa taqabbal du'a. Alhamdulillah rabbil alamin. Nak, sudah jam 7. Berapa jam coba? Masya Allah. Mudah-mudahan keikhlasan beliau doa bagi kita semuanya, sehingga kita semuanya anak-anak cita-citanya berhasil. Doanya Ustadz Edi. Ya Allah Ustadz, mohon maaf ya Ustadz, seperti ini Ustadz, pindah-pindah sampai Ustadz terkejut-kejut. Ada apa tuh? Ada apa lagi tuh? Ada apa lagi tuh? Masya Allah, terkejut-kejut Ustadz kan tadi di dalam. Soalnya pindah ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Luar biasa acara Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan Isra wal Mi'raj menjadi kenangan tersendiri, memori tersendiri bagi kita untuk menatap masa depan yang akan datang. Ibu ini ketika kecil Isra Mi'raj Maulid itu masih ingat sampai sekarang. Nah, untuk itu mudah-mudahan menjadi memori di mana kita pernah di sini bersama-sama memperingati Isra Mi'raj, menjadi saksi tempat ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan malaikat, di hadapan diibadahkan para nabi. Tujuannya tiada lain, kita kepingin menjadi digolongkan dengan orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada ulama, cinta kepada syiar-syiar Islam. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena ini Isra wal Mi'raj, maka sekali aja bertasbih ya. Karena kan ayatnya kan subhanalladzi asra. Sekarang ini bertasbih, mudah-mudahan memberatkan timbangan kita bersama ya. Subhanallah. Mana yang Tuhan ini? Nah, sekian, jadi tasbih ini menutup sambutan dari Muhaji. Alhamdulillah ini ada Al-Quran. Sebentar lagi Ramadan, kita akan memperdalam atau mengkaji lebih dalam tentang Al-Quran. Dan keikhlasan Ustadz, ya Ustadz Edi di Al-Hasan ini membawa barokah. Muridnya tambah banyak Ustadz. Kalau banyak muridnya banyak dididik tentang NU Ustadz. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, kubur waton, lala takut, lemharu. Nah, alhamdulillah Ustaz ini generasi nanti Ustaz ya. Sekian sambutan saya. Terima kasih kepada seluruh guru ya, dari TK sampai SMA yang sudah ikut menyiapkan acara ini. Mudah-mudahan menjadi amal soleh kita bersama. Mohon maaf lahir dan batin. Semua para guru selamat berjuang untuk mendidik generasi kita yang ada ini. Mudah-mudahan Allah kirimkan murid-murid lagi yang banyak lagi. Nanti gak cukup di sekolahannya, bangun lagi nanti. Allahumma amin. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hadi Purwanto SMB, kepada beliau kami persilahkan. Okay, ladies and gentlemen, the religious speech will be delivered by Ustadz Hadi Purwanto and SPDI. To Ustadz, the time and place, it's yours. Itu baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya lihat Ustadznya. Lihat Ustadz yang ganteng ini enggak? Coba Ustadznya ganteng atau cantik? Ustadznya ganteng ya kan? Makanya kalau yang di belakang nggak lihat Ustadz yang ganteng ini nanti tidak ketularan gantengnya ya. Kalau mau ketularan gantengnya harus lihat ke Ustadz ya. Alhamdulillah
alladzi ja'alana min ahlil iman wal islam wa waffaqana li ittiba'i sunnati rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahal alaina manhaja sa'adatil abadiyah fi daris salam wa asamana min asbabi syaqwatil abadiyah fi nari jahannam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Para alim, para kiai, para tokoh masyarakat, para dewan guru dan seluruh murid-murid Al-Hasan yang Ustadz cintai dan Ustadz hormati, wabil khusus bunda saya kalau Piatul Adawiyah, mohon maaf sampai lupa. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mic-nya ada operatornya nggak? Kayak ming-ming ini kurang enak didengar. Ya, sambil kalau keras dikecilin dikit supaya agak enak. Kepada seluruh dewan guru yang tidak bisa kami sebut satu persatu, mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adik-adik semua yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, ini mau Ustadz sapa terlebih dahulu ya. Ustadz sapa yang TK ya, TK. Coba yang TK angkat tangan. Ya, nanti kalau Ustadz panggil, hai, jawabnya halo, gitu ya. Kalau hai, jawabnya apa? Halo. Halo, halo atau hai juga? Halo. Halo. Ya, sekarang yang TK dulu. Hai. Halo. Yang SD mana yang SD? Hai. TK kecil, jadi suaranya kecil. Kalau SD lebih besar. Sekarang yang SMP. Hai. Yang SMA, hai. Ya, semuanya berarti sudah bisa menyapa ya. Pertama-tama puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, yang telah memberikan banyak sekali kelebihan kepada kita, termasuk kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk kenikmatan. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, yang berterima kasih kepada nikmat-nikmat yang aku berikan, maka akan aku tambah nikmat tersebut. Betul nggak? Dan barang siapa yang tidak bersyukur alias ngeluh, dikit-dikit ngeluh, ada nggak yang dikit-dikit ngeluh? Ada nggak? Dikit-dikit panas, dikit-dikit ngeluh, aduh, itu akan dicabut oleh Allah kenikmatannya, karena banyak ngeluh akhirnya susah. Dan barang siapa yang banyak bersyukur kepada Allah, maka akan ditambah syukurnya oleh Allah, kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud pertama. Kedua kalinya sholawat beserta salam, marilah kita sama-sama bareng-bareng terus membacanya, terus membacakan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman. Dengerin, Nabi terakhir. Siapa Nabi terakhir? Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad, Nabi yang membawa ajaran Islam dari zaman jahiliyah hingga saat ini. Anak-anak ini yang suka bermain seperti itu ya, yang suka bermain pacaran ada ndak? Enggak boleh. Tadi Ustaz dengar ya, tidak boleh karena belum waktunya. Nah, Ustadz itu kan anak santri. Nah ini ya, ini ada nggak yang di pondok pesantren? Nah, sama Al-Hasan ini juga sama dengan pondok pesantren. Setiap hari kalian dididik tentang ilmu-ilmu agama. Ini sudah bisa dikatakan pondok pesantren.
pesantren. Ustadz mau cerita lagi. Ustadz itu waktu sekolah selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh gurunya Ustadz. Jadi Ustadz dulu di pesantren itu disuruh ngafalin Al-Jurumiyah, Ustadz hafalin. Terus disuruh ngafalin Al-Umriti, Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqihi walituqa. Ada yang hafal Umriti nggak di sini? Nggak ada. Ada lagi Ustadz disuruh ngafalin Alfiya Ibnu Malik 1002 bait. Ya, Alfiya Ibnu Malik tahu nggak kitabnya? Qala Muhammadun wa Ibnu Maliki Ahmadu Rabbilah khairal maliki sampai ke 1002 bait. Fa Ahmadu Toha Musallian ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila. Nah, Ustadz saat sekolah lagi disuruh menghafalkan apa? Jauharul Maknun. Ada yang hafal nggak? Oh, nggak ada, tapi berproses. Artinya apa? Kalian di saat diperintahkan oleh guru disuruh menghafalkan hadis ini, disuruh menghafalkan surat ini, disuruh menghafalkan pelajaran ini, kalian harus harus Kenapa harus nurut? Karena semua itu adalah untuk kesuksesannya kalian, supaya menjadi anak yang hebat, menjadi anak yang apa? Yang sukses, menjadi anak yang luar biasa. Makanya kalian dididik sama para guru, para orang tua, sehingga kalian itu harus benar-benar dalam belajar. Jadi Ustadz itu dulu, kalau kalian ini kan tidak disuruh puasa ya kan? Ustadz itu dulu di pesantren disuruh puasa 4 tahun. 4 tahun Ustadz berpuasa, ya, melatih supaya Ustadz ini tidak terus mengikuti hawa nafsu. Jadi di pesantren itu kalau kalian nanti masuk pondok pesantren, misalnya mau di mana saja, itu kalian harus belajar berpuasa sejak sekarang. Sebentar ini mau masuk apa? Bulan suci Ramadan. Siapa yang tahun kemarin puasanya bolong-bolong? Ya, sekarang janji Ramadan tahun ini mau bolong-bolong lagi atau enggak? Siapa yang tahun kemarin puasanya katanya malam ikut sahur, siang makan, sore ikut berbuka? Jangan lagi seperti itu ya. Jadi Ustadz itu dulu pernah puasa 1 tahun, puasa Al-Quran. Itu harus mengkhatamkan Al-Quran setiap bulan. Kalau sampai tidak khatam berarti puasanya batal sampai 1 tahun. Puasa 1 tahun batal 1 hari berarti gagal selama 1 tahun. Habis itu Ustadz puasa tambah 3 tahun, puasa tidak makan nasi. Wah, ya kan berat. Makanya kalian juga harus berlatih untuk menjadi orang besar, menjadi orang sukses itu harus banyak berlatih, melatih jiwa. Semuanya harus belajar puasa 1 hari penuh. Kembali kepada Isra Mi'raj. Jadi Nabi Muhammad SAW saat itu diisrokan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini perjalanan dunia. Ya, perhatikan, terutama yang besar-besar. Ini perjalanan dunia. Habis itu dari Masjidil Aqsa kemana? Ke Sidratul Muntaha. Ini perjalanan akhirat. Makanya kita diminta sama guru-guru kita berdoa, Rabbana atina fid dunya wa fil wa qina adzabannar. Ya, kita minta hasanah dunia dan akhirat, sehingga harus imbang. Keduniaan kita mencari dunia, ke sananya juga harus imbang antara usaha dan doa. Ini harus imbang karena perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini urusan dunia. Habis itu langsung naik ke Sidratul Muntaha, melewati beberapa langit. Setelah sampai sana yang diantar malaikat Jibril tidak berani masuk
ya akhirnya Allah ketemu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan sholat bersama umatnya 50 kan. Untung ada Nabi Musa. Muhammad, kamu minta kurting, pokoknya bolak-balik tadi sudah diceritakan ya kan perjalanannya sama anak-anak kelas berapa tadi itu? 12. Iya, anak-anak kelas 12. Jadi inti dari Isra Mi'raj itu adalah akhirnya Nabi Muhammad bersama umatnya disuruh sama Allah kita semua melaksanakan sholat sehari semalam 5 waktu. Hai. Wah, ini ada yang ngaca, ada yang kipasan ya kan? Kepanasan. Ya, kepanasan. Enggak kan? Nah, ini barokah. Baik, lanjut. Allah memerintahkan Nabi Muhammad bersama umatnya menjalankan sholat 5 waktu. Ada nggak yang tadi subuh tidak sholat? Ngacung semua. Ada nggak yang tadi maghrib kemarin tidak sholat? Wah, tidak ada. Yang tadi subuh sholat? Wah, banyak yang tidak ngaku, takut. Ya, baik. Kalau hafal bacaan semua sholat nanti tes 1 bacaan saja, tidak usah takut. Ya sudah, yang cowok tidak berani. Coba yang cewek surakin dulu yang cowok. Tidak berani. Sekarang yang cewek. Ustadz mau ke wajahnya anak semua. Ini siapa ini? Iya ini. Iya. Loh. Ayo. Bisa tidaknya tuh. Tepuk tangan. Ini karena Isra Mi'raj itu intinya ada di sholat ya. Ustadz mau yang lainnya coba lihat ke sini. Hai. Ayo, ini Ustadznya agak serak ya, mohon maaf. Ayo, namanya siapa? Aila, kelas berapa? Kelas 8A. Kelas 8A ya, Toyib. Ustadz mau dibacakan satu doa di dalam sholat ya. Nggak usah yang susah-susah. Doa iftitah saja sudah. Di awal. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila inni wajhtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ustadz tadi beli apa dan kembaliannya? Waduh, merah. Langsung. Oh ini nanti langsung 25 biasa. Berarti kalian semuanya hafal doa Alhamdulillah. Perwakilannya satu saja. Satu sudah mewakili 5.000 jamaah yang ada di sini. Ya, baik. Berarti kalian semua bisa hafal doa sholat. Nah, kenapa sholat? Karena sholat itu harus terus dilatih. Sholat itu perbuatan yang baik tetapi berat untuk dilakukan. Ya, coba Ustadz mau bertanya, sholat itu berat atau ringan? Benar. Kalian bilang ringan, Ustadz saja tuh bilang berat. Ya, coba. Allahu Akbar. Jawabannya apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Jawabannya apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawabannya apa? Hayya 'ala shalah.
Tuh, sholat itu berat. Hayya ala sholat. Jawabannya ternyata la haula wala quwata illa billah. Berat. Yang lainnya jawabannya sama saat di lafaz hayya ala sholat. Kenapa kita jawabnya la haula wala quwata illa billah? Tidak ada daya. Coba kalian perhatikan saat azan hayya ala sholat. Bu guru itu kalau main HP, kira-kira HP-nya langsung ditaruh atau lanjut? Bapak guru kalau dengar hayya ala sholat, kira-kira langsung HP-nya ditaruh atau lanjut? Berat. Pak Ustadz, hayya ala sholat, langsung berhenti main HP atau lanjut? Ibu-ibu semua, hayya ala sholat, langsung berhenti atau lanjut? Langsung lanjut main HP, lanjut sholat. Ustadznya saja kadang seperti itu ya, tapi kita terus berlatih. Sholat itu berat, makanya harus dilatih dari kecil. Dari umur berapa tahun? Dari PAUD, dari SD, dari MTS, dari aliyah. Itu yang ada pembelajaran adalah ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. Karena sholat itu berat. Supaya nanti lulus SMA, sholat itu sudah tertanam, tidak harus disuruh lagi. Makanya kalian harus mau disuruh melatih nafsu kalian, melatih nafsu kita. Ustadz ingin membacakan satu kitab. Ada kitabnya Syekh Ihsan bin Dahlan. Di dalam kitab itu beliau menuliskan satu syair juz 2 ya. Syekh Ihsan bin Dahlan itu makamnya ada di Jampus Kediri. Punya kitab 2 jilid. Kitabnya besar-besar. Nah, Ustadz akan mencuplik satu ayatnya. Fan nafsu, adapun nafsu itu rogibatun, demen. Ida rogobtaha, ketika kita melayani atau ketika kita terus menuruti nafsu. Faidatul, artinya di saat kita terus memanjakan kesenangan kita, kita tidak mau sholat, akhirnya dituruti tidak sholat, ya tidak sholat beneran. Kita mau berbagi kue kepada teman, tetapi kita tidak belajar berbagi, ya tidak bagi teman. Jadi semuanya harus berlatih. Siapa yang suka main game di sini? Kalau waktunya sholat, berhenti atau lanjut main game? Lanjut main game. Berarti mulai saat ini kalian harus siap belajar Kalau main game ada azan, kalian berhenti atau lanjut? Kalau kalian mau berhenti, kalian sudah bisa menjadi anak-anak ahli surga. Maka dari itu, kalau nanti kalian main game, kalian nonton HP, kalian beraktivitas apa saja, kalau dengar azan hayya ala sholat, apa? Kita harus langsung berhenti, mengambil air wudhu dan berangkat ke masjid musola terdekat. Karena inti dari Isra Mi'raj adalah sholat. Kalau kita tidak sholat, berarti kita apa? Coba rukun Islam ada berapa? Anak SD bisa jawab enggak? Dulu. Sebutkan rukun Islam. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si papa, haji bagi yang puasa. Rukun Islam itu ada sholatnya enggak? Tadi denger enggak? Berarti kalau tidak sholat, berarti tidak masuk Islamnya KT. Pada nggak berani jawab. Ya, mulai saat ini siap untuk sholat 5 waktu. Baik, nanti zuhur Ustadz mau bertanya, ini sholatnya di mana? Bukan, bunda, di musola. Biasanya mereka sholat semua, ada yang nyicil tidak sholat. Nah, nanti yang ngucil-ngucil itu siap nggak untuk ikut sholat jamaah?
Siap, karena kalau kalian mengikuti aktivitas sholat jamaah nanti akan terbiasa, sehingga di rumah kalau tidak melaksanakan sholat jamaah akan ada yang kurang. Baik, Ustadz sekarang mau masuk ke bahasan ke-NU-an sedikit, ya, ini Bunda. Oke. Karena ini semuanya adalah kader-kader muda Nahdlatul Ulama, jadi bisa dimasukkan ke IPNU dan IPPNU, ya. Ini calon-calon penerus bangsa. Jadi Ustadz mau menjelaskan supaya kalian paham, terutama yang SMA dan para guru, ya. Ini supaya lebih yakin lagi. NU itu organisasi diniyah ijtimaiyah, tempat berkumpulnya para ulama dan pengikutnya, yang didirikan oleh para ulama pengasuh pondok pesantren yang saat itu pengaruhnya tidak hanya di dalam negeri, bahkan sampai luar negeri. Belum ada media tapi sudah punya pengaruh sampai ke luar negeri. NU didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah. Kalau sekarang 1444 Hijriah itu sudah 100 tahun. Makanya NU kemarin 1 abad bertepatan 100 tahunnya di tanggal 7 Februari. NU di dalam bidang akidah tidak pernah keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mengikuti Imam Abu Hasan Ali al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. NU di dalam bidang fikih ini, terutama yang SMA harus paham, ini ke-NU-an, ini akidah, ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. NU di dalam bidang fikih tidak pernah keluar dari 4 madhab. Imam siapa? Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Kalau ada ustadz-ustadz, ya, ini perhatikan, terutama yang SMA, kalau ada ustadz-ustadz yang mengatakan kita tidak usah ikut ulama-ulama madhab karena sudah ada Al-Quran, hati-hati, jangan diikuti. Paham? Paham tuh? Fahimna. Karena ciri khas kita adalah ustadz-ustadznya punya mata rantai keilmuan sampai kepada Rasulullah. Nanti saya jelaskan. Di dalam bidang tasawuf, Nahdlatul Ulama mengikuti Imam Al-Ghazali dan siapa? Junaid Al-Baghdadi. Nah, sanad keilmuan kita seperti ustadz nih. Ustadz itu punya sanad keilmuan nyambung sampai ke Mbah Abdul Karim Lirboyo. Mbah Abdul Karim Lirboyo itu muridnya Hadratus Syekh Kiai Khalil Bangkalan. Nah, Mbah Khalil Bangkalan itu juga punya murid namanya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau juga keilmuannya nyambung kepada Syekh Mahfud At-Tirmasi, nyambung ke Syekh Nawawi Al-Bantani, nyambung ke Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, nyambung ke Imam Ahmad Ad-Dasuki, nyambung ke Imam Ibrahim Al-Baijuri, nyambung ke Imam Abduddin Al-Ij, nyambung ke Imam Abdul Karim Asy-Syahrastani atau yang biasa disebut Syekh Irsani, nyambung lagi ke Hujatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, masih nyambung lagi ke Imam Abdul Malik Al-Haramain Al-Juwaini. Luar biasa kan? Nyambung lagi ke Imam Abu Bakar Al-Bakilani, nyambung ke Imam Abdullah Al-Bahili, nyambung lagi ke Imam Abu Hasan Ali Al-Asy'ari atau pendiri pelopor akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini walaupun tidak paham tapi harus dengar dulu supaya nanti suatu saat kalau ada Ali Al-Asy'ari masih nyambung lagi ke Imam Abu Ali Al-Jubai, Abu Hashim Al-Jubai, Abu Hudal Al-Alaf, Ibrahim An-Nadham, Amr bin Ubaid, Wasil bin Atok, Sayyidina Muhammad bin Ali bin Abi Thalib dari istri kedua Sayyidina Ali, Kaulah bin Ja'far, langsung Sayyidina sahabat Rasulullah Sayyidina Ali dapat ilmu dari Rasulullah dari Allah melalui malaikat Jibril. Berarti keilmuan kita nyambung sampai kepada Rasulullah. Ini penting. Kenapa? Kalau kita punya guru ilmunya tidak nyambung sampai kepada Rasul, berarti keilmuannya itu mengkotek, terputus. Media sosial itu sekarang itu terus menampilkan rusaknya moral manusia. Ada berita tawuran,
ada berita pemerkosaan, ada berita pembunuhan, ada berita provokasi terus ditampilkan di media sosial, maka kalian harus berhati-hati. Harus berhati-hati, banyak berita hoax, banyak ustadz-ustadz dadakan yang cuma 2 minggu belajar agama langsung berfatwa. Ini juga bahaya. Makanya kalau cari guru, cari ustadz di dunia sosial atau di YouTube atau di Facebook atau di Twitter atau di Instagram, itu cari ustadz-ustadz yang muktabar, cari ustadz-ustadz yang jelas. Ini mondoknya dari mana, ya kan? Ini ada nggak yang mondok? Ada nggak yang mondok? Ada. Nah, ini perlu saya jelaskan terutama kepada guru-guru ya. Guru-guru semua atau wali murid yang ada di sini, kalau mau menitipkan anaknya kepada pondok pesantren, yang paling penting itu harus melihat terlebih dahulu gurunya dari mana. Ya, gurunya dari mana, punya sanad keilmuan yang nyambung sampai kepada Rasulullah atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, harus melihat pondok pesantrennya ini berafiliasi dengan organisasi apa, organisasi di luar NU atau tidak. Kalau di luar NU, kalian harus mundur dulu ya, cari pondok pesantren yang berafiliasi dengan NU, karena kalian santri NU, santri Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, melihat perizinannya. Yang keempat, melihat apa? Melihat di dalam pondok pesantren itu ada pembelajaran kitab kuningnya atau tidak. Kalau tidak ada pembelajaran kitab kuningnya, kalian harus hati-hati, karena ciri khas pondok pesantren yang ahlu sunnah wal jamaah itu mengajarkan kitab kuning. Betul, Al-Quran. Ini Al-Quran. Al-Quran kalian jangan sampai meninggalkan jangan sampai meninggalkan Coba yang kompak dulu suaranya. Saya berjanji, betul Ustaz, setelah Isra Mi'raj hari ini, saya tidak akan meninggalkan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Saya akan melaksanakannya dengan baik. Allah, ini anak-anakku luar biasa. Intinya Ustadz hanya pingin kalian itu melaksanakan Sudah bisa berwudu semua? Nah, sudah diajarin tentang masuk masjid pakai kaki apa, semuanya kan sudah diajarin. Ya, sudah diajarin semua. Jadi Ustadz tidak perlu jelaskan. Tapi intinya Ustadz pingin kalian apa selawatnya? Kalian baca setiap mau berangkat sekolah, Sallallahu ala Muhammad, itu tidak kurang dari 1000 kali. Insya Allah kalian semua akan mudah mempelajari ilmu di sekolah Al-Hasan ya. Baik, Ustadz ijazahkan kesampaian semua kan murid-murid Al-Hasan, jangan pernah meninggalkan baca sholawat. Sholawatnya gimana? Bukan Sallallahu ala Muhammad, tapi hunya dijelaskan Sallallahu ala Muhammad ya, Sallallahu ala Muhammad. Bahkan kalau bisa kalian berinisiatif sendiri menyiapkan Al-Quran di atas rumah. Misalnya ini Al-Quran nih, siapa yang tidak punya Al-Quran di rumah? Semuanya punya. Al-Qurannya taruh di dekat pintu ya, nanti bilang sama orang tuanya, Pak, Bu, saya tolong belikan Al-Quran, taruh di dekat pintu. Nanti saya kalau mau berangkat sekolah akan berwudu dan akan membuka Al-Quran dan membacanya 1 ayat. Kalau sudah baca 1 ayat, saya akan berangkat sekolah. Sip? Oke? Ayo makan. Siap dilaksanakan? Kalau kalian bisa istiqomah sampai lulus, insya Allah kalian nanti setelah lulus akan menjadi orang yang sukses. Dan kalau kalian terbiasa baca Al-Quran berwudu sebelum berangkat sekolah, kalian di sekolahan akan menjadi anak yang pintar. Semua pikirannya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita semua mendapatkan
barokahnya sholawat Nabi. Saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tetap dijadikan anak yang soleh dan leha, tetap mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita keluar dari Nahdlatul Ulama. Kita harus tetap mengikuti ulama-ulama yang ada di Nahdlatul Ulama. Syukran ala istimaikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin, tidak terasa kita sudah sampai di ujung acara ya. Marilah kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Ustadz Aldi SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Okay, ladies and gentlemen, I can believe that we are already into the end of our celebration. So before we end, we have to pray to be delivered by Ustadz Aldi SPD. The time is yours. Oke. MC-nya pakai bahasa Inggris, saya jawab juga pakai bahasa Inggris. You're welcome. Ayo, anak-anakku, Cak Ganteng dan Cak Ayu yang masih tidur kayak di pengungsian, dibangunin dulu. Bangunin dulu itu. Temannya dibangunin dulu. Oke, kita berdoa bersama. Ya, sudah. Ya, sudah bangun semua? Ya. Anak-anakku yang SD, yang TK, yang SMP dan SMA yang Bapak selalu cintai, sekalian semua. Marilah sebelum kita akhiri acara pada pagi hari ini, agar acara kita menambah keberkahan dan diberikan insya Allah keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa bersama, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan da'imin, hamdan yuwafi'i ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdila ya Allah min jami'il hajat, wa tudahhiruna biha min jami'i sayiat, wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, wa tuballighuna aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wal afwa illa al-hisab.
اللهم بارك لنا في رجبنا وشعبنا وبلغنا رمضان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين بفضل سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita saksikan hadroh dari siswa-siswi SMP Al Hasan. Please watch and enjoy the performance of Hadroh from Al Hasan Junior High School.